Moyangku seorang pelaut. Julukan ini cocok untuk orang Makassar karena sudah berlayar, berdagang, dan menjalin hubungan dengan Australia, bahkan sebelum pendudukan Eropa di Australia. Sejarah terkenal tentang kapal yang datang ke Australia adalah kedatangan kapal First Fleet dari Inggris yang tiba di tahun 1788. Tapi jarang yang tahu, jauh sebelum itu, pelaut dari Makassar, Sulawesi Selatan sudah menjelajah dan mendarat di pantai utara Australia. Mereka bukan penjelajah kolonial, mereka adalah nelayan, pedagang, dan pelaut ulung dari Nusantara. Perjalanan ke Australia menangkap teripang. Orang Makassar dikenal sebagai pelaut yang tangguh sejak awal abad ke-18 dan bahkan menurut beberapa sumber, sejak abad ke-17 mereka sudah rutin berlayar ke pesisir utara Australia. Mereka menyebut kawasan itu dengan nama Marege, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Arnhem Land di Northern Territory. Tujuan utama mereka adalah menangkap dan mengolah teripang hewan laut yang memiliki nilai tinggi di pasar Tiongkok sebagai bahan makanan dan obat tradisional. Setiap tahun, sekitar bulan Desember, armada kapal dari Makassar yang disebut Padewakang berangkat ke Marege. Hubungan dengan penduduk asli Australia, mereka datang membawa barang seperti tembakau, logam, keramik, bahkan kain. Barang-barang ini mereka tukarkan dengan akses untuk menangkap teripang di perairan yang dijaga oleh suku aborigin setempat, terutama suku Yolngu. Hasilnya, terjadi pertukaran budaya yang nyata. Kata-kata dari bahasa Makassar masuk ke dalam bahasa aborigin. Anak-anak campuran lahir, bahkan hingga hari ini, kisah dan memori tentang pelaut dari utara masih hidup dalam seni lukis dan cerita rakyat Yolngu. Dampak ekonomi regional menyuplai 1/3 kebutuhan Tiongkok. Pada masa itu, teripang menjadi komoditas mewah di Tiongkok, dikonsumsi oleh bangsawan, digunakan dalam pengobatan tradisional, dan menjadi bagian dari simbol status. Menurut riset dari Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies dan buku Makassar History and Heritage, teripang dari wilayah Marege menyuplai sekitar 1/3 dari kebutuhan pasar Tiongkok pada puncaknya di abad ke-19. Mereka membawa teripang kering pulang ke Sulawesi, lalu menjualnya ke pedagang Tionghoa yang datang ke Makassar atau membawanya ke pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Akhir sebuah era. Semua itu mulai memudar pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Australia mulai membatasi masuknya kapal asing. Pajak dan larangan diberlakukan. Pelayaran ke Marege pun berhenti. Salah satu tokoh terakhir dari era ini adalah Hussein Deng Rangka, pelaut Makassar yang sempat kembali ke Marege sekitar tahun 1907, menandai penutupan sebuah babak penting dalam sejarah maritim Nusantara.